Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Al-hadis. Al-mukarramun, para alim ulama wa zu'ama, ini sepuh tokoh masyarakat, para hujjaj, wabil khusus guru-guru kita yang mulia Kakanda Dr. Andes Haji Muhammad Amin MPD, yang mulia Kakanda Dr. Andes Kiai Haji Abdul Haq MSI, juga Kakanda Al-Ustaz Haji Abdul Razak bersama keluarga besar selaku sahibul bait, yang insya Allah beliau malam ini merupakan makhluk Allah yang paling bahagia. Bapak tahu apa rahasia kebahagiaannya? Karena setiap langkah Bapak dan Ibu yang hadir di majlis ini wasilah undangan beliau, sebagaimana Rasul bersabda, adalu ala fa'il ka'afa'ilihi, atau adalu alal khair ka'fa'ilihi. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan, dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang hadir. Amin ya robbal. Ada 1000 orang nih kira-kira di sini. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Ibu Raja. Berwasilah beliau kami bisa hadir. Guru kita juga yang kita cintai, sahabat kami sudah lama gak jumpa, yaitu yang mulia Kakanda Kiai Haji Mufyar. Bagaimana kabar antum Kakanda? Masih satu ya? Masih satu. Juga para asatid, terutama yang dari Depok ini, mewakili keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Karim, yang malam ini dihaulkan, didoakan, termasuk haul dari akbarnya tadi sampai berapa keluarga besar. Pertama kakek kami Wan Haji Yahya Muhammad Soleh bin Haji Iling, nenek kami Ibunda Hajah Fatimah binti Haji Idris, kemudian Bapak Haji, ya itu Bapak Haji ya, Sari ya? Betul. Bapak Haji Sari bin almarhum Bapak Rasidan, kemudian Wak kami Wan Haji Muhasim bin Wa Haji Yahya Muhammad Soleh, kemudian Hajah Asma binti Hajah Asma berarti binti ya, binti Haji Ahmad, kemudian almarhum Bapak Haji Abdul Karim bin Bapak Piin, betul ya. Kemudian yang terakhir Ibunda almarhum Hajah Oti binti Naimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Yang tidak lebih juga tidak akan saya lupakan yang terhormat, yang mulia Al Ustadz Farhan, ya. Antum mahasiswa S1 atau S2? S1 ya. Semester berapa? Sudah selesai. Berarti sudah besok Agustus ya. Oh, udah 21. Ngalamin dari nama kami ya. Masya Allah. Teruskan. S2-nya sudah berlanjut atau sudah? Belum. Masuk lagi S2. Nanti minta rekomendasi dari Pak Kiai kita. Beliau ketua yayasan. Insya Allah kalau ada memo beliau bisa gratis. Gitu Pak Kiai ya. Amin ya Rabbal Alamin. Juga dari tim hadroh, mana ini Pak Kiai? Zikrul Haq. Oh berarti beliau langsung dong murabinya nih. Alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disenandungkan berupa sholawat, mudah-mudahan kita didekatkan nanti bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan Pak Kiai Abdul Rajak saya mendoakan untuk pengantin ya. Boleh pakai satu bait pantun saja ya. Boleh nggak? Oke. Burung elang terbang ke timur, elang terbang mencari mangsa. Mudah-mudahan pengantin panjang umur, hidupnya penuh bahagia. Takbir semuanya. Allah. Ini pengantin udah ngamar ya? Ada belum? Ada ya? Mana pengantinnya? Mana? Kang Ramlan. Ada Kang Ramlan di sini? Kalau ada boleh ke depan. Insya Allah dalam waktu 30 menit Pak Haji Abdul Haq, mohon maaf, mohon izin karena tadi beliau sudah pesan jangan malam-malam, apalagi ini malam keluarga. Insya Allah ya. Tapi dalam momentum yang sangat singkat ini, insya Allah kami akan berbagi sedikit. Saya tanya nih kepada jamaah, siapa yang paling kuat ibadahnya? Siapa? Rasulullah. Setuju nggak? Yang paling khusyuk ibadahnya sampai bengkak-bengkak kakinya kalau tahajud siapa? Yang paling dekat sama Allah siapa? Yang paling kuat jihadnya siapa? Yang paling cinta sama umatnya siapa? Semuanya sempurna ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, jarang kita ketahui bagaimana mesranya Rasulullah. Jarang kita ketahui bagaimana romantismenya Rasulullah. Jarang kita tahu bagaimana beliau memperlakukan istri-istrinya begitu luar biasa dimanjakan. Maka izinkan saya berbagi sedikit saja. Nanti di akhir babak ini saya akan pesan baik kepada pengantin baru seminggu, betul Ananda Muhammad Ramlan, maupun seperti pengantin baru kayak Haji Kiai Muhammad Bukyat itu baru 30 tahun. Jadi kita sepakat, kita pengantin baru, baik baru yang sebentar atau baru yang apa? Yang lama, betul Bu? Ini ada ibu nggak di sini? Bu, ada berapa orang Bu? Ini saya tanya dulu nih, ibu pengen yang pendek tapi masuk semua, apa pengen yang panjang lama tapi masuknya separoh? Bingung ya? Ceramah ini mah. Pengen yang pendek sebentar tapi masuk semua, apa pengen yang panjang lama tapi masuk separoh? Kata ibu-ibu pengen yang panjang bari apa? Lama, betul ya? Satu, Rasulullah biasa minum dalam satu area bersama istri-istrinya. Mohon maaf. Ini apa Pak? Air. Ini Rasulullah yang pertama mesranya nih. Makanya mudah-mudahan Ananda Ramlan bisa diikuti kemesraan beliau. Amin. Beliau nggak jijik, maaf ya. Ini kita bicara romantisme beliau.
Beliau ibadahnya begitu kuat, khusyuk, wah luar biasa sampai bengkak. Tapi ternyata beliau juga sosok manusia yang paling mesra dengan istrinya. Biasa beliau tuh, bapak ibu, adik-adik, minum tuh satu area. Ngerti nggak? Contoh nih, maaf, misalnya kalau minum kan sunahnya duduk, betul? Beliau minum di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh. Ngobrol sama Aisyah. Maaf, seringnya juga beliau tiduran di pahanya Aisyah. Ramlan sudah pernah selama seminggu tiduran di paha beliau. Itu Rasulullah itu. Duduk lagi, ngobrol lagi. Aisyah minum lagi. Sekarang giliran siapa? Apa minumnya, Pak? Aisyah. Tadi kan Rasul, sekarang Aisyah. Minumnya di mana? Di tempat minum bibirnya Rasulullah. Nanti begitu Rasulullah minum yang ketiga, di tempat bekasnya bibir siapa? Saya tanya kepada Bapak Ibu sekarang, Kakanda Haji Abdul Rajak, rumah tangga sudah puluhan tahun, pernah begitu? Sering. Ya Allah karim, kita nggak ada apa-apanya dibanding Rasulullah dalam hal kemesraan saja, Pak. Itu kan manusiawi. Ibadah mah udah kayak langit sama bumi deh. Ini masalah kemesraan. Rasulullah itu sangat mesra sama istrinya. Sampai minum saja beliau itu satu area. Itu yang pertama. Kalau kita belum, mudah-mudahan besok kita laksanakan sebagai bentuk sunnah Rasulullah SAW. Hadir di sini juga Ustadz yang setempat, mohon izin, Ustadz Nasir ada? Mana coba? Di belakang sama Ustadz Amil ya? Ada ya? Ada, alhamdulillah. Mohon izin Pak Kiai. Tuh, itu yang pertama. Kemesraan siapa nih? Rasulullah. Masya Allah luar biasa itu. Makanya ayat yang disampaikan oleh kami di awal, apa kata Allah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Secara umum saya baca tafsir yaitu Jalalain misalnya, itu menunjukkan bahwa lelaki itu punya tanggung jawab besar, punya power yang sangat kuat. Dan ingat, beliau laki-laki, termasuk kita laki-laki, saya bapak-bapak, kita punya tanggung jawab besar. Bagaimana menggiring keluarga kita, mulai dari istri kita sampai anak-anak kita, sampai masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan semua kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Amin. Secara umum pemahaman ayat barusan itu bukan sekedar bahwa laki-laki itu lebih memiliki tanggung jawab besar, pengaruh besar, juga semacam beban yang besar, tapi juga lelaki tanda kutip mesti memberikan keteladanan yang mumpuni kepada istrinya. Maka Rasul adalah sebaik-baik teladan dalam berbagai hal, baik ibadah mahdoh termasuk ibadah ghair mahdoh, termasuk hubungan suami istri. Dalam hal ini kemesraannya, itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW itu selalu berusaha untuk mandi bareng. Mandi apa, Pak? Saya mau tanya nih ke Ustadz kita dari Depok deh. Ustadz dari Depok namanya siapa antum? Lupa lagi? Abdul Majid. Jujur ya, Ustadz dengan tadi 12 tahun beliau mondok, ya. Sudah berapa kali mandi bareng sama istri? Alhamdulillah. Belum. Belum punya. Oh, belum punya? Belum punya. Jadi kalau udah punya nanti akan? Iya. Alhamdulillah ini bagi bapak-bapak yang punya anaknya udah masanya dipinang, ini calon. Ini mesra kedua, Pak. Saya yakin Pak Amel juga kayak belum pernah mandi bareng sama siapa? Sama istri. Sampai
Aisyah, bahkan dalam riwayat lain Sofia, istri Rasul itu kan banyak Pak, itu berebut gayung. Apa katanya? Sampai nongkrong, yang nggak telanjang bulat lah. Ya, nih apa namanya kolam, ataupun mungkin kita pakai ember gede gitu ya. Ini isinya, ini Rasulullah perebut gayung, mandi bersama. Allahu Akbar. Ayo besok kita mulai mandi bersama. Yang udah punya Ditanya, istri. bingung nih kita, Bang, apa-apaan sih Bang? Jawab oleh kita, ini sunnah apa Pak? Sunnah Rasul. Kalau diamalkan pahala dapat nggak? Udah, dapat. Mengamalkan sunnah itu dapat pahala. Kan jarang kita amalin, betul nggak? Iya, makanya kita coba hidupkan sunnah Rasul ini. Yang keberapa tuh barusan? Yang kedua. Pengen lagi yang ketiga? Yang ketiga, Rasul itu biasa kalau mau berangkat kerja, berangkat dakwah ke masjid kah, silaturahmi kah, beliau dalam satu riwayat seringnya mengecup baik bibirnya maupun keningnya. Pak Janur aja suka begitu. Masya Allah. Coba bagaimana ibu-ibu? Ibu-ibu ada nih? Bu, ibu kalau punya suami ngecup tiap pagi ya, kira-kira dikecup pipinya sekali, dikecup bibirnya, bari ngasih uang 1 juta. Mau nggak Bu? Allahu Akbar. Bahkan itu ibadah Pak. Bahkan dalam riwayat tadi disebutkan sodakoh, ngecup bini sodakoh, termasuk mandang istri sodakoh. Makanya biar banyak sodakohnya, sering-sering mandang siapa? Istri kita. Begitu dia nanya, gue lagi ngamalin sodakoh. Itu yang berapa itu? Yang ketiga. 4 saja, nggak usah banyak-banyak ya. Yang keempat ya, Rasul sangat luar biasa. Bukan dalam kemesraan saja, tapi beliau sangat solutif, mampu memberikan problematika, mencari jalan keluar dari problematika rumah tangga yang begitu ruwet kata kita. Dahsyat. Ini ada kasus Pak. Jadi jangan berpikir rumah tangga Rasul adem-adem aja Pak, bukan. Kata kita kayaknya indah ya rumah tangga Rasul. Punya bini berapa Pak? Pak, punya bini berapa Rasul? 9, 11, bahkan yang mengatakan lebih dari itu. Betul Pak? Ya. Kalau kita berapa? Hah? Haji Mulia berapa kita? Rasul punya bini 9. Ya kan? Itu yang masyhur. Walaupun ada lebih banyak dari itu. Tapi beliau kadang juga ada keributan istri dengan istri lainnya. Saya sampaikan ini. Ketika ditanya, Ustaz, kok bisa begitu? Wajar, namanya juga manusia. Perempuan punya dasar-dasar kemanusiaannya, naluri wanita. Biasanya kalau ketemu madu demikian-demikian, betul kan? Itu terjadi menimpa kepada istri Rasulullah SAW. Saat itu Aisyah lagi dinner, bikin makanan banyak, ngerempong, wah sibuk beliau itu. Datang istri yang lainnya, kalau tidak salah namanya Saudah. Siapa namanya? Saudah. Begitu datang, kata Aisyah, wahai Saudah, aku nih udah beres bikin makanan TOP banget. Tahu TOP Pak? Top. Ayo dong cobain. Apa kata Saudah? Mohon maaf Pak Isa, ini di depan Rasulullah Pak. Di depan Rasulullah ya. Mohon maaf ya, saya lagi nggak mood. Lagi apa? Cicipin, walaupun cuma 1 suap. Kagak, saya lagi nggak mood. Pokoknya harus cicipin. Kekeh itu Aisyah ya. Kemudian Saudah juga kekeh. Aisyah kekeh maksa untuk nyobain, Saudah kekeh maksa kagak mood. Akhirnya timbul kata-kata yang agak sangat tinggi. Apa kata Aisyah? Mau nih
saya lemparin ke mukamu. Kata siapa? Kata Aisyah ke hadapan Saudah. Allahu Akbar. Ya udah silahkan kalau memang berani mah. Dilempar Pak itu makanan itu, akhirnya udah pada putih oleh makanan. Kemudian Saudah ngelirik Rasulullah. Rasulullah ngelirik Saudah. Apa kata Rasulullah dalam melirikannya? Memberikan isyarat, balas aja. Dibalas Pak, ya, dibalas sama siapa? Saudah. Ambil lagi itu makanan, dilemparin lagi ke wajah Aisyah, sampai pada putih juga. Akhirnya mirip-mirip zombie mereka itu berdua. Akhirnya tiba datang, kalau tidak salah Umar bin Khattab, kalau tidak salah. Assalamualaikum. Waduh, ini jawara Quraisy pada datang. Mendengar ada suara kayak begitu, Saudah dan Aisyah tahu bahwa di luar ada siapa? Umar. Mereka lari ke dalam kamar, berlindung di kamar. Dia sembunyi. Begitu datang, ya Umar bin Khattab, tiba disuruh duduk. Bingung Umar bin Khattab melihat kayak kapal apa Pak? Pecah di rumah Rasulullah. Rasul paham kegundahan daripada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya, ada apa yang digerangannya Rasul? Enggak, itu para perempuan lagi main-mainan katanya. Main apa? Timpuk-timpukan, begitu kira-kira. Akhirnya ditanya demikian. Apa kata Umar? Siapa mereka? Di mana mereka? Di dalam kamar. Akhirnya ditanya oleh Umar bin Khattab, emang kenapa? Wahai Rasulullah, mereka lari begitu aku datang. Ya Umar, kata Rasulullah, mereka takut mendengar suara engkau aja mereka takut. Kata Umar, ya Rasulullah, jangan sampai mereka takut kepadaku, justru engkau yang harus lebih takuti. Apa katanya? Wahai, kata Umar kepada perempuan-perempuan di dalam itu yang ngumpet, kenapa kalian lebih takut kepada aku daripada Rasulullah? Apa jawabannya? Wahai Umar, engkau pria laki-laki yang sangat keras dan kejam. Begitu katanya. Wah, memang sadar Umar bin Khattab. Dari situ kita tahu, itu kalau terjadi kayak begitu, kita gimana tuh? Kalau kita punya bini, ya misalnya nih, mereka ribut pada timpuk-timpukan, marah-marahan. Tiba-tiba ada tamu, apa yang akan dilakukan oleh kita Pak? Kita belum tentu kayak Rasulullah kan, tapi Rasulullah menyikapinya dengan enjoy, dengan sabar, nggak pakai segala macam dalil-dalilan, karena nggak dibutuhkan saat itu. Beliau hanya dengan sabar, tersenyum, dan akhirnya selesai urusannya. Akhirnya mereka damai kembali. Alhamdulillah. Di momen terakhir, khusus kepada Ananda Ramlan, juga kepada pengantin baru 20 tahun, baru 30 tahun, ini ada satu pesan saya. Kalau Ananda Ramlan namanya kita bulan madu, kalau saya namanya bukan bulan madu Pak, saya ganti pakai tahun madu. Kalau bulan madu cuma beberapa bulan saja madunya, tapi kalau tahun madu insya Allah lebih lama lagi. Betul Pak? Ya. Jadi kalau suatu saat ya Ananda Ramlan menghadapi dinamika rumah tangga, namanya rumah tangga di awal-awal mah biasa ya Pak ya. Ingat gak Pak dulu waktu Bapak mau makan, udah ada belum Pak di meja makan kalau mau makan Pak? Kocokan udah ada belum kocokan? Udah ada serbetnya belum? Di awal-awal dulu. Ingat nggak bagaimana timun diiris-iris sampai kayak bintang gemintang begitu kalau diminum? Betul nggak bisa? Terus belum lagi jeruknya sudah ada, belum lagi buah-buahnya sudah ada di kolong apa Pak? Pak Haji Suhadi di kolong apa? Di kolong enggak, di kolong itu kamar tidur. Di kolong ranjang, betul Pak, bukan bawang. Di kolong ranjang ada tuh buah-buahan Pak. Sekarang saya tanya, udah 30 tahun rumah tangga kita, apakah masih ada kocokan kalau mau makan? Atau timunnya digunting kayak gemintang begitu? Atau buah-buahan masih ada di bawah kolong ranjang? Insya Allah besok ada lagi. Jadi kalau menghadapi suatu saat rumah tangga cekcok, ya, saya pesan kepada Ananda Ramlan dan juga jamaah, jangan pernah sekali-kali mudah mengucapkan kata tolak. Kata apa Pak? Tolak, cerai. Pesan saya begitu. Ini penting ini. Ya.
Saking pentingnya masalah tolak sampai ada di dalam Al-Quran surat apa namanya? At-Tolak, surat ke-65. Tapi tidak ada surat nikah tuh, Farhan. Tidak ada surat rujuk. Ada nggak surat rujuk? Nggak ada. Yang ada surat apa? At-Tolak. Saking pentingnya memperhatikan masalah ini, jangan main-main. Maka Rasul bersabda, salah satun atau salasun jidduhuna jiddun wa hazluhuna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya memang serius jadinya, yang bercandanya jadi serius. Seriusnya jadi serius, meskipun bercanda jadi serius. Jadi itu apa itu yang pertama? An-nikah. Apa katanya? Nikah. Yang kedua apa? Ar-ruju. Yang ketiga apa? At-tolak. Jadi kalau misalkan begini nih, saya lagi ngobrol, ini kita lagi bicara tentang satu dulu poin. Misalnya saya lagi ngobrol dengan Bang Haji Abdul Haq. Katakanlah beliau masih punya anak gadis, misalnya masih punya nggak? Ini misalnya punya, misalnya, ya, lagi ngopi, Pak Haji bilang, ada Pak Haji Suhadi sama Pak Denny misalkan, ya. Kemudian kata Haji Blok teh, Sad, lu buat nikahkannya sama anak gua namanya si Dewi. Lu mas kawin lu yang kopi ini, beli mas kawinnya. Kata saya terima Pak Haji Blok, jadi nggak nikahnya? Jadi. Mas kawinnya apa? Kopi segelas. Anaknya katakan punya, namanya si Dewi. Saksinya siapa? Haji Suhadi dengan siapa? Pak Dewi. Walinya siapa? Beliau. Ngerti nggak maksudnya? Jangan bercanda, Pak. Itu kan bercanda. Tapi emang punya, faktanya punya, memang beliau. Katakanlah punya nih, namanya si Dewi anaknya, masih gadis, belum ditikah. Ngobrol, bercanda sama saya. Tapi ada syarat-syaratnya itu, rukun-rukunnya ada. Jadi itu. Makasih Pak Haji, udah nikahin saya, Pak Haji. Paham sampai sini, Pak? Artinya apa sih? Jangan apa, Pak? Jangan bercanda urusan kayak begitu. Makanya di sinetron itu harus disamarkan. Gak boleh itu. Ya, saya terima nikah kawinnya pas begitu. Tapi emang betul bapaknya misalkan Ucok, anaknya misalkan si Dewi, mas kawinnya betul walinya. Jadi itu. Makanya disamarkan, itu harus disamarkan. Gak boleh sesuai. Begitu mohon izin Pak Amir, ya, Misalnya Amir, ya, yang saya ketahui seperti itu. Ya. Nah, terkait masalah tolak, berangkatnya dari urusan dulu penyelesaian, Pak. Tolak itu solusi paling akhir. Jadi jangan mudah ada Ramlan untuk bicara masalah tolak. Meskipun ada Ramlan bercanda, ya, jadi itu tolak. Hati-hati Bapak, ya. Banyak orang yang kurang tahu karena jarang dikaji. Betul kayak Muhayyar, ya. Jarang dikaji masalah ini. Makanya kita mumpung-mumpung kita ngaji, ayo kita sampaikan dalam tempo waktu yang singkat ini, ya. Jadi kalau ribut dengan istri, yang mudah-mudahan sih rumah tangganya jalan mayem, abadi, ya, tidak ada keributan, amin. Tapi kalau ada keributan, pesan saya pertama, jangan mudah ngucapin apa? Tolak, meskipun bercanda, jangan. Apa kata Allah? Tadi di ayat 34 surat An-Nisa. Apa katanya? Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji wadribuhunna. Kalau kalian wahai para lelaki menghadapi istri yang durhaka, nusyuz namanya dalam fikih itu Pak Kiai, ya. Disuruh hal-hal baik, melawan. Enak gak tuh punya bini cantik tapi suka melawan? Enak gak? Ustaz Johan siapa? Ini Johan ya? Bukan. Hah? Ipai. Ipai, Ustaz Ipai. Kita punya bini cantik tapi ngelawan, enak gak? Enggak. Agak enak Pak. Yang enak mah udah bini cantik turut, enak gak tuh? Enak betul. Kalau kata saudara saya itu bangun turut katanya. Emang ada istilah bangun turut Pak Haji? Baru dengar itu saya tadi datang saudara ke rumah ngobrol. Katanya ada gini-gini bangun turut. Apa bangun turut? Begini-begini. Oh, bangun turut baru dengar saya.
Jadi tapi nasihati, ajak dialog. Kalau kita punya istri yang nusuk durhaka, ingetin, hati-hati, itu nggak baik. Bukankah Ananda pengen masuk surga? Iya, kalau pengen masuk surga, ayo sama-sama ikuti sepanjang perintah suami itu baik. Udah dinasehatin berkali-kali, kagak juga, kagak robah juga. Apa dicerain? Jangan. Langkah yang kedua apa strateginya? Wahjuruhunna fil magoji. Pisah tempat tidur. Pisah tempat apa? Tidur, pisah ranjang. Masih satu rumah, masih satu rumah. Jangan main usir-usir dulu, jangan. Nanti itu mah kalau udah kagak bisa diapa-apain. Baru tahap satu kok tadi, nasihat kagak mempan. Oke, pisah ranjang dulu. Ada banyak faedahnya. Di mana hujan ngegebret, tahu ngegebret nggak Pak? Gede ngegebret, ada petir halilintar menyambar. Kita tidur di mana? Di pos ronda atau tidur di dapur, bini tidur di kamar, kan meureunna masih bisa gampang ngetok apa Pak? Pintu, betul Pak? Itu maksudnya Pak Amir. Bisa ngorondang ke kamar bini kita, bisa ketok pintu ya kamar bini kita. Kalau sudah begitu selesai urusannya kan. Udah mak kita tidur, udah misah ranjang, bahkan kadang-kadang di pos ronda, kadang di masjid kita tidur, ya. Itu maksudnya demi untuk pendidikan. Apakah juga langsung dicerai setelah itu? Jangan dulu. Langkah yang ketiga apa? Wadribuhunna, pukul, tapi pukul pendidikan. Pukul pendidikan, tarbiyah, bukan pukul yang bisa melukai bagian-bagiannya. Makanya hindari wajah. Kalau bisa pantatnya dipukul. Biasanya kalau perempuan kan suka dipukul pantatnya, betul Pak? Apalagi udah dipukul pantatnya, kasih tuh amplop 20 juta. Kira-kira gimana Pak perempuan Pak? Kira-kira ini Pak Amir gimana tuh? Kelepek-kelepek remanya itu perempuan, ya. Udah sama begitu, kagak juga cerai. Jangan dulu, masih ada Pak. Harusnya pada ayat ke-35-nya. Apa kata Allah? Wa in khiftum, jika kalian khawatir, shiqaqo bainihima, kesulitan, nggak bisa akur di antara mereka, faba'atsu hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Utus juru damai dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan yang dipercaya. Biar musyawarah tuh pihak laki, pihak perempuan. Udah musyawarah, bahkan mendatangkan para kiai, para habaib, para ulama, ampe bolak-balik tuh Ustaz Muja tuh di order, diminta pendapatnya, diminta tausiahnya, diminta nasihatnya. Kagak juga selesai itu urusan rumah tangga. Barulah kalau udah begitu jalan terakhir. Berarti jalan keberapa tuh? Jalan keberapa? Yang pertama tadi apa? Nasihat. Yang kedua? Pisah ranjang. Yang ketiga? Pukul tapi tidak melukai. Yang keempat? Utus diploma. Utus diplomasi di antara dua utusan laki dan perempuan, suami dan istri. Baru tuh yang kelima terakhir, jalan terakhir itu. Kalau nggak bisa juga ya sudahlah, mungkin perlu dikasih pelajaran lebih tegas lagi. Tapi ingat, kalau menceraikan istri harus pada saat menghadapi masa idahnya. Lihat surat At-Tolak ayat 1. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Wahai nabi, termasuk kita juga, wahai kaum muslimin, wahai bapak-bapak di kampung pisang, kalau bapak-bapak berkenan menceraikan istrinya, maka ceraikanlah di masa idahnya atau di saat sucinya istri kita, supaya mudah untuk mencapai idahnya. Pak, saya tanya kepada bapak dan ibu, mudah-mudahan bapak-bapak tidak pernah melakukan perceraian. Amin. Kalau sudah terjadi, tinggal kita bagaimana solusinya. Umpamanya menceraikan istri, cari saat-saat istri dalam keadaan suci. Karena menceraikan istri dalam keadaan haid itu meskipun jadi itu cerai, tapi cerai bid'i namanya, tidak sesuai dengan tuntunan. Bahkan Rasul menyuruh
kepada Ibnu Umar yang saat itu menceraikan istrinya dalam keadaan untuk merujuk kembali, begitu ya. Jadi kalau mau terpaksa di jalan kelima nih udah 1, 2, 3, 4 ditempuh kagak bisa juga dibenahi untuk bini, maka jalan terakhirnya adalah diceraikan. Cerai ada dua, cerai dalam arti bahasa sorih jelas, ada bahasa kinayah. Bahasa sorih itu contohnya saya cerai engkau, itu sorih jelas, nggak perlu pakai niat lagi, jadi talak satu. Saya tolak engkau, saya pisah engkau, sirah, saya serahkan engkau, saya pirok engkau dalam bahasa Sunda. Itu semuanya kata-kata cerai. Tapi ada lagi yang kedua, bahasa sindiran. Sindiran itu tergantung niat. Contoh, udah pulang aja ke rumah orang tuamu sampai dianterin pulang. Tergantung niatnya. Kalau saat dia mengusir istrinya dari rumahnya untuk pulang ke orang tuanya, ada niat menceraikan, jadi nggak cerai? Jadi. Tapi kalau tidak ada niat, maka tidak jadi itu cerai. Paham sampai sini, Pak? Jadi kalau misalkan terjadi hal poin sampai nggak bisa dibenahi untuk bini, maka kasih pelajaran dengan talak satu. Jangan belagu-lagu pakai talak 3 sekaligus. Jangan apa, Pak? Belagu-lagu pakai talak berapa? 3. Karena talak yang berlaku roj'i bisa kembali itu cuma 2. Kata Allah, at-tolaku marrotani, tolak itu cuma 2 yang bisa kembali. Kalau sudah ketiga, nyeselnya minta ampun karena nggak bisa kembali kecuali harus dikawin oleh laki-laki lain. Setelah itu maaf bahasa agama fikih itu diduhul. Tahu nggak diduhul, Pak? Diduhul tahu nggak? Disetubuhi. Iya, kalau sudah tolak 3 mah ya itu harus sudah disetubuhi sama laki-laki lain, gitu kan udah beres nih ya. Udah gitu cerai, idahnya selesai, pisah mereka, baru kalau masih dimungkinkan ada kebersamaan bisa menjalin rumah tangga, mereka bisa nikah yang kedua kalinya. Tapi harus pakai saksi, harus pakai mas kawin, dan juga tentu ada walinya. Tapi kalau tolak 1 nanti ada idah. Contoh nih sekaligus. Udah berapa jam berapa ini Pak Kiai? Teruskan dikit lagi ya. Contoh nih, kan tadi menceraikan supaya termasuk cerai yang di dalam kebolehan itu ceraikan istri pada saat dia suci. Jangan menceraikan istri pada saat haid, karena kita akan berdosa. Ketika dalam keadaan suci, dengan catatan tidak setelah sucinya itu pernah digauli. Katakanlah kemarin ada apa, Pak? Hari Jumat, betul? Hari Jumat haid, misalnya malam Sabtu suci, maghrib suci itu, isya, subuh kita enggak menyatu dulu dengan istri, tidak bersetubuh gitu ya, tidak hubungan badan. Ribut hari Sabtu, wah ribut sampai piring saling terbang, kaca pada pecah, apa airnya? Ya, saking gak kuatnya, gue cerai lu 1. Jatuh talak berapa? 1. Itu tolak yang dibolehkan, meskipun dalam keadaan amarah. Karena biasanya cerai itu dalam keadaan apa? Amarah. Ada nggak cerai dalam keadaan mesra? Hampir tidak ada. Dalam fikih disebutkan jadinya cerai orang marah sepanjang masih ada kesadaran. Tapi tidak dihitung cerai jika laki-laki itu marah sampai hilang akalnya. Berarti nggak maksudnya? Ada nggak yang hilang akal marah? Mungkin ada. Pada saat hilang akal dia menceraikan istrinya, nggak jadi itu cerai. Tapi masih sadar, jadi itu cerai. Talak 1 katakanlah. Begitu dia ceraikan hari Sabtunya, maka kemudian nanti datang haid, baru 1 kali itu, 1 kali, 3 kali haid idahnya. Dalam versi lain 3 kali suci. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Berarti kalau diceraikan hari Sabtu dalam keadaan suci, begitu nanti minggu depan haid 1 kali itu haid. Nanti suci lagi haid lagi 2 kali. Nanti suci lagi haid lagi 3 kali. Usahakan. Kalau makanya ada idah. Idah itu masa penantian. Apakah setelah dia itu bercerai tiba-tiba mereka masih ada nggak rencana kembali lagi? Nyesel, kata perempuannya. Nyesel juga ya anak-anak gue, siapa yang ngasih madangnya nih, kata bini. Kata lakinya, waduh
ini kok kayaknya nggak enak bener nih kalau kita cerai, ya. Akhirnya mereka berpikir tuh dalam masa idah, usahakan sebelum jatuh habis masa idahnya, kalau memang masih ada cinta, masih ada sayang, buru-buru rujuk. Apa itu rujuk, Pak? Kembali. Rujuk nggak mesti dapat persetujuan dari istri, nggak mesti. Asal ada kata-kata. Bahkan dalam fikih disebutkan meskipun tidak pakai kata-kata, datang kepada perempuan WA misalkan, "Say, aku rujuk ya." Istri nggak balas, jadi rujuk, Pak. Ngerti nggak? Jadi rujuk, nggak nunggu isi balasan, karena hak suami rujuk itu. Kemudian yang kedua, ketika pun nggak ada ucapan, tapi mereka bersetubuh di malam itu juga sudah rujuk sebenarnya. Paham sampai sini, Pak? Perlu saya ingatkan, kalau habis masa idah, tiba-tiba rujuk, boleh nggak? Tidak boleh. Saya ulang ya. Tadi kan idah itu berapa kali suci? 3 atau 3 kali haid kan? Selama masa itu masa idah perenungan. Kalau masih memungkinkan menyatu, segera rujuk, jangan ditunda sampai habis. Kalau habis masa idah, nanti nggak boleh si laki-laki itu merujuk. Tapi kalau masih pengen menyatu, harus nikah lagi. Ngerti nggak maksudnya? Nikah lagi gimana? Bawa mas kawin lagi. Harus ada 2 saksi. Ijab kabul lagi. Berat nggak, Pak? Makanya perhatikan masalah ini. Itu yang pertama. Terakhir, jangan pernah coba-coba merestui pernikahan wanita yang dicerai dalam masa idah nikah dengan laki-laki lain. Ngerti maksudnya? Kan tadi seorang wanita, katakanlah si Wati, mudah-mudahan tidak ada nama Wati ya. Siapa namanya, Pak? Si Wati dicerai oleh suaminya, cerai 1. Ada masa idah kan 3 kali suci. Baru 2 kali suci atau 2 bulan udah dikawinkan lagi sama laki-laki lain. Boleh nggak? Langsung pasah. Bapak amil, tokoh masyarakat, datangi itu keluarga dan bilang kepada mereka, "Bapak, Ibu, ini pernikahan pasah, tidak boleh teruskan. Kalau teruskan zina, naudzubillah. Bertobatlah kalian." Kenapa? Karena masih dalam masa apa? Idah. Yang nggak boleh hati-hati. Ya, saya kira itu saja pesan saya. Jadi Pak Nanda Ramlan, hindari kata-kata cerai. Itu jalan terakhir. Ya, lakukan tahapan-tahapannya. Tapi kalau Anda sabar, ya, insya Allah itu akan jauh lebih baik lagi. Ya, karena cerai itu sesuatu yang sangat dicintai oleh iblis, tapi sangat dibenci oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup dengan sebuah riwayat sampai iblis disebutkan dalam hadis Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa iblis yadha'u arsyahu fawqal ma. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Di atas air, Pak. Makanya wajar kalau ada kisah-kisah maaf laut Nyirokidul. Betul, Pak? Di laut ya. Adanya kan? Ya, iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian mereka mengutus bala tentaranya untuk menggoda anak cucu Adam. Mereka datang menghampiri si Fulan, kemudian melaporkan, "Lapor iblis," kata pasukannya. "Aku tidak tinggalkan si Fulan kecuali dia sedang nenggak minuman keras." Datang lagi yang lain, "Lapor iblis," "Siap, aku tidak tinggalkan si Fulan kecuali sedang korupsi," dan lain sebagainya. Apa kata iblis? "Ente enggak kerja apa-apa," diremehkan. Tapi terakhir datang, "Siap iblis." "Siap, apa yang kau laporkan?" "Aku tidak tinggalkan si Fulan kecuali dia telah menceraikan istrinya." Maka pasukan ini dipeluk oleh iblis. Apa katanya? "Nikma anta." "Ente TOP banget." "Top bener ente paling luar biasa, kerja luar biasa." Hati-hati. Makanya cerai itu adalah program iblis laknatullah. Mudah-mudahan rumah tangga kita terhindar dari perceraian. Tapi meskipun itu makruh, tetap ada solusi. Kalau sudah tidak dibereskan, boleh bercerai dengan cerai yang dibenarkan tadi menurut kaidah syara. Ya. Jadi secara hukum asal
cerai itu terlarang, makruh sampai ada yang mengharamkan. Tapi kalau ada sebab-sebab syar'i yang membolehkan, maka tidak jadi lagi haram, tapi dibolehkan. Itulah kesimpulannya. Mudah-mudahan rumah tangga anak dalam Belandan Lia Nur Aini Allah berikan sakinah, mawadah, warahmah. Kita ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.